pikiran kita itu harus lebih ke arah yang lebih positif, mengurangi hal-hal yang negatif. Kenapa kok saya melakukan destinasi? Sebenarnya ini adalah tugas saya sebagai kepala sekolah, karena sekarang saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Saya menjalankan pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bapak Rani. Saya menjalani pendidikan guru penggerak sampai bulan November. Begitu. Saya sudah menjalaninya sampai nanti insya Allah bulan November. Mau lebih di Bu, harap proses pendidikan guru penggerak kan bulan nol, bukan? Panjenengan harus ingat bahwa panjenengan semua adalah guru di rumah. Dan saya dan teman-teman sini guru di sekolah. Nah, apa budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan, Bu, dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebagai contoh, saling menghormati, sopan dan santun. Itu kan juga diterapkan di rumah, kan begitu? Itu juga diperkenalkan oleh panjenengan di rumah, agar tujuannya saat di sekolah anak-anak juga mewujudkan budaya positif. Jadi harapannya panjenengan sebagai partner sekolah memperkenalkan juga, mengingatkan juga kepada anak-anak untuk menanamkan budaya positif. Nah, ini loh nilai-nilai yang baik. Ini loh nilai-nilai yang kurang solid pembentukannya. Untuk perkembangannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut dulu. Ada sedikit miskonsepsi tentang makna ini mengontrol seseorang, yang pertama adalah putra putri kita. Ilusi tentang guru mengontrol murid, harus begini, harus begitu, itu tidak boleh, harus dikurangi. Meskipun kita mengontrol anak, tetapi juga memberikan ruang kebebasan anak untuk memilih. Contohnya ada masalah, nah, kamu tadi ada masalah dengan ini. Sekarang bagaimana penyelesaian ini? Ditawarkan. Kamu tahu nggak sikapmu itu salah atau tidak? Harus dikatakan bukan salah. Tidak boleh seperti itu. Harus diselami dalam-dalam. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak semua, Bu, kritik dan saran itu menguatkan karakter. Jadi dalam menyampaikan kritik dan saran ada etikanya, ada aturannya, supaya yang kita kritik, yang kita beri saran tidak terluka perasaannya. Kan ada kata-kata pisau, perkataan kita itu seperti pisau. Kalau sudah menyakiti hati seseorang, Anda tidak bisa menjawab dia positif. Terus obat sakit hati adalah mau cari minuman, mau cari apa, mana saja dia ada. Makanya saya selalu mengajarkan pada anak-anak, tutur kata kita itu bisa menjadi pisau, bisa menjadi bumerang kepada siapa saja yang sedang berkomunikasi dengan kita. Begitupun juga panjenengan. Mungkin ada kalanya panjenengan ada posisi emosi, tetapi hendaknya sebelum berkata-kata kepada anak, pikirkan dulu bagaimana perasaan anak tersebut. Susah ya, jadi orang tua itu susah. Tapi tetap itu adalah tanggung jawab kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Punya hak untuk memaksa, tetapi memaksa dengan cara yang tepat. Pokoknya kamu harus latihan. Kalau nggak berangkat dipaksa disuruh main, bukan. Dipaksa dengan yang cara yang baik. Seperti tadi, aku nggak mau datang capek tuh. Mana yang capek? Harus ada perlawanan waktu. Saya tahu panjenengan mungkin sibuk,
kerja dan yang lain, tapi luangkan waktu agar anak-anak itu punya konsep saat mereka nanti juga jadi orang tua. Orang tua itu mesti tanggung selalu berikan waktu untuk saya. Sama nanti saat dia menjadi orang tua, dia juga akan berikan waktu untuk anak-anak mereka. Mau saya arek kapan, mau saya arek itu tidak bu, dibentuknya harus sejak dini. Wajib itu. Lanjut boleh. Saya tidak akan mengenalkan istilahnya. Disiplin itu bahasa artinya katanya disiplin, yang artinya belajar. Nah, bagaimana penerapan disiplin itu harus sadar dari dirinya. Disiplinnya itu harus dari sadar dari dirinya. Meskipun sudah banyak terpampang pakai banner tata tertib di depan, apakah anak-anak itu sudah tidak melanggar? Melanggar masih, karena belum ada dorongan dari dalam, belum ada dorongan atau kesadaran. Coba deh panjenengan buat sama anak-anak nanti. Ayo kita sama-sama diskusi apa bu? Ayo, apa aturan-aturan yang ada di rumah? Apa keyakinan yang ada di rumah? Benar sih. Kalau misalnya kamu melewatkan keyakinan ini, apa konsekuensinya? Kamu boleh sendiri. Jadi bukan panjenengan yang memberikan konsekuensinya, anak sendiri yang melakukan konsekuensinya. Kamu harus tanggung jawab ya dengan yang kamu begitu. Jadi anak-anak itu bisa memutuskan tanpa sogokan, ancaman maupun dukungan. Ternyata setelah saya belajar guru penggerak, memberikan hadiah itu cukup tidak baik itu. Kenapa? Wah, nak kamu kalau juara satu nanti mama belikan sepeda. Ada embel-embelnya. Nah akhirnya suatu saat dia sudah mencapai puncak sudah. Nggak ada ambisi. Apa punya semuanya? Dia biasa aja tuh aku punya semuanya. Karena nggak ada motivasinya. Jadi motivasi itu bukan untuk dia, tapi itu sudah tadi ya. Jadi ternyata saya sendiri sama kepada anak saya menerapkannya. Makanya saya tidak ingin kesalahan itu terjadi kepada panjenengan semuanya. Mendidik saya dan bagaimana saya itu memahami setiap permasalahan di orang yang ada di sekitar saya. Oh iya, kalau saya seperti itu bagaimana? Kalau saya seperti itu menjadi pelajaran buat saya. Lanjut boleh. Nah ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ini profil pelajar Pancasila bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ini ada tentang kebinekaan global, bergotong royong, terus iman dan takwa kepada Tuhan, kemudian kreatif, bernalar mandiri. Harapannya anak-anak itu bisa mandiri, nalar itu kritis. Kritis bagaimana bu? Kritis yang positif. Kalau ada masalah, ada sesuatu masalah, mendengarkan kabar begini, kabar begitu, tidak langsung mengambil tindakan. Dipikir dulu itu ya. Aku melakukan ini tidak ya? Salah atau tidak ya nanti ya? Nah seperti itu. Mandiri. Harapannya anak itu bisa mandiri bu. Anak kita nggak bisa mendampingi, jadi anak bisa punya kecakapan seperti yang diterangkan tadi oleh Bapak Imam. Jadi anak itu punya kecakapan nanti yang bisa digunakan untuk anak-anak sukses di masa depan. Dan kasih sayang dan merasa diterima. Jangan sampai anak-anak tidak bilang mama lebih kepada adik, mama lebih sayang kepada kakak. Sudah ada kasus itu, tidak. Kenapa kamu kok melakukan tindakan ini? Iya bu, saya merasa tidak dikasih sayang sama orang tua saya. Karena saya bukan anak yang baik.
difilter. Jadi nggak semua pemakaian katanya di HP itu semuanya bagus, tidak semua yang viral itu bagus, kan begitu ya Bu. Jadi harapannya itu, jadi harapannya profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap murid. Nah itu butuh dukungan dari panjenengan semuanya. Begitu juga di rumah, mendapat imbalan dan penghargaan. Jadi bukan terdiri dari dirinya, kan biar dapat hadiah, biar dapat uang saku lebih, biar dapat penghargaan, seperti itu. Nah, yang diharapkan adalah motivasi yang ketiga, Bu. Jadi mereka tuh melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri. Kalau saya ingin jadi orang sukses, saya juga harus punya langkah-langkah untuk menjadi orang yang lebih baik. Pada siapa saja, entah yang lebih muda, entah yang lebih tua, entah kita tidak kenal, entah kita mengenal, jangan peduli lingkungan. Harus peduli kepada lingkungan. Entah kita di sekolah, entah di keluarga, entah di masyarakat. Jadi ini keyakinannya modelnya seperti ini, religius. Religius itu harus ada. Bukan kita sama Allah. Bagaimana kewajiban kita sama Allah. Gak boleh panjang-panjang kalimatnya itu. Kenapa? Supaya mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian keyakinan disiplin. Disiplin ada apa saja? Menghormati, tanpa disuruh langsung memanggil saja. Itu masuk semuanya disiplin. Jadi keyakinan ini berupa kata yang singkat-singkat, tetapi sebenarnya semua peraturan masuk ke dalamnya. Kalau peraturan sebanyak ini tidak kira-kira, Bu. Peraturan. Tetapi kita nampakkan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan adalah poin-poinnya. Kewajiban kita menerapkan budaya positif. Jadi kita menerapkan hal-hal yang positif kepada anak-anak. Meskipun secara tidak tersebut pasti ada sesuatu yang negatif yang muncul. Jadi budaya positif ini adalah budaya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nanti saat di kelas, kalau bisa sudah aktif nanti, panjenengan itu membuat kesepakatan kelas yang nanti akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu mencatat sendiri, memberikan contoh-contoh, coba kesepakatan kelas apa yang akan kita lakukan sebelum kita memulai pelajaran, seperti itu. Nah, kesepakatan kelasnya tulis sendiri, terus mungkin bisa dinyatakan di depan. Kemudian panjenengan data dari kesepakatan kelas ini, apakah kami sudah setuju dengan kesepakatan ini? Oh, setuju Bu. Apa perlu ada penambahan lagi? Oh, tidak perlu Bu. Nah, sekarang mari kita buat konsekuensinya. Coba kamu catat kesepakatan ini, konsekuensinya apa? Jadi anak-anak itu menentukan sendiri konsekuensinya, sehingga anak-anak tahu kalau misalnya dia sudah melanggar itu, apa konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, dari kesepakatan tadi dikelompokkan menjadi keyakinan secara universal nilai-nilainya. Misalnya contohnya kayak tadi, apakah saling menghormati, saling menghargai. Karena kalau semua menghafalkan semua peraturan sebanyak itu, tidak akan nampak. Jadi hanya nilai kebajikannya saja yang diingatkan untuk anak-anak, yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Lanjut Bu. Ini konsep budaya positif. Jadi gimana kita merubah pemikiran tentang belajar, dan bagaimana kita tuh punya pandangan disiplin itu yang bagaimana, yang positif itu yang bagaimana, dan bagaimana nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi seseorang atau motivasi perilaku, kemudian posisi kita yang sebagai seorang guru, kemudian keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Kalau posisi kontrol guru, insya Allah sudah pernah saya kasih videonya waktu itu,
yang awal-awal persiapan untuk ajaran baru nanti saya share lagi supaya panjenengan tahu posisi kontrolnya kita itu sebagai seorang guru itu apa. Lanjut. Sekarang kita tujuannya ini loh, profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu harapannya anak-anak itu belajar sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Makanya kenapa saya mengirimkan ke panjenengan dari TikTok itu asesmen diagnosis. Agar panjenengan itu bisa mendata. Contohnya muridnya Pak Zul antara Kisawa sama Fala itu punya cara belajar yang berbeda. Mungkin Fala lebih suka mendengarkan orang seperti sekarang auditor mendengar. Kemudian kalau Kisawa lebih suka ke praktek. Nah itu harus difasilitasi semuanya. Nanti itu ada namanya pembelajaran berdifferensiasi atau terdifferensiasi. Jadi anak-anak itu gaya belajarnya juga perlu diteliti karena berbeda-beda gaya belajarnya. Ada yang lebih suka ketenangan, ada yang lebih suka bermain, tetapi tetap topiknya sama. Misalnya topiknya mengarang disampaikan ke anak, fasilitasi oleh kita. Lanjut. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru tentang mengontrol murid, terutama yang ini. Katanya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya boleh kita memaksa, tetapi dengan cara yang tepat, tidak melewati batas. Kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin dalam jangka beberapa waktu, iya. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, pasti nanti akan ada perubahan, anak-anak kembali lagi ke semula. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mungkin awalnya iya, tetapi nanti sebenarnya di dalam hatinya dia tidak terima. Karena kenapa kok saya dikritik, kenapa kok saya diberikan saran seperti itu. Makanya harus ada cara-cara yang tepat. Lanjutnya, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, namanya disiplina, yang artinya itu belajar. Belajar itu butuh waktu dan butuh proses. Nah, cara penerapannya itu tujuannya itu menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Kalau bisa tidak mengerjakan tugas, guru akan mengurangi nilai kamu sendiri. Itu tidak boleh. Terus saya memberitahu kalau kamu bisa mengerjakan, guru berikan hadiah. Itu tidak boleh. Jadi kita harus mencari cara tetap memberikan apresiasi kepada anak, tetapi dengan hal lain agar anak-anak kalau melakukan sesuatu bukan karena imbalan atau imbalan yang lain. Lanjut dulu. Ini profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini sekarang tujuannya. Anak-anak itu yang memahami tentang gotong royong, nalarnya digunakan, berkebinekaan global, kemudian kepada Tuhan beriman dan bertakwa, sehingga membuat dia memiliki akhlak yang mulia. Terus kreatifnya anak-anak itu harus diarahkan. Justru anak seperti modelnya Kisawa itu sebenarnya ada kreatifnya, cuma kita belum menemukan kuncinya. Lanjut dulu. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang harus dimiliki menurut saya bukan hanya anak-anak kita juga. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan merasa diterima. Gak boleh salah satu, gak ada tuh gak boleh. Pasti nanti ada yang hilang, pasti akan ada yang dicari dari mereka.
ada anak yang terlalu aktif keliling, itu mungkin ada kebutuhan yang kurang dari mereka. Mungkin kebutuhan merasa diterima, ingin diperhatikan, atau ingin dapat kasih sayang dari gurunya. Terus merasa ingin maju, ingin cepat selesai, ingin cepat materinya. Mungkin dia itu butuh penguasaan karena merasa dia lebih daripada teman-temannya. Jadinya merasa ini ditambah lagi, saya sudah bisa ini bu, ditambah lagi. Nah itu penguasaan diri, jadi kayak ingin lebih memilih untuk lebih banyak mendapatkan ilmu. Jadi 5 kebutuhan ini harus seimbang: kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang dan merasa diterima. Lanjut. Dari ketiga motivasi ini, pernahkah Anda melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang mana? Kayak Bu Lili, misalnya saya suruh di kelas, Bu Lili kira-kira motivasinya yang mana? Apakah sudah merasa motivasi ini ingin menghargai dirinya sendiri supaya dapat mendapatkan ilmu dan mendapatkan hasil, atau masih karena ketidaknyamanan, tidak enak nolak pernikahan Ibu Retno, tidak enak nanti dapat hukuman dari Ibu Retno, nanti aku tidak dapat nilai. Nah, silakan kembali ke dirinya dengan sendiri. Apakah saya sudah termotivasi dari dalam? Apakah masih ada termotivasinya karena sungkan sama Bu Retno misalnya seperti itu? Nah, jadi usahakan motivasi ini adalah untuk menghargai dirinya dengan sendiri. Insya Allah kalau saya disuruh sama Bu Retno itu rupanya dapat ilmu dan menghargai kemampuan yang saya miliki. Jadi 3 motivasi ini yang diharuskan adalah motivasi yang ini, karena motivasi intrinsik yang sadar keluar dari panjenengan sendiri. Lanjut. Hukuman. Kadang kita memberikan hukuman itu ada masalah langsung kita hukum, kan begitu? Karena tidak terencana, karena sifatnya tiba-tiba, karena kasusnya yang setiap hari munculnya juga berbeda. Nah kadang hukuman itu murid nggak tahu, aduh aku mau dihukum seperti apa ini, kan gitu. Kemudian sifatnya satu arah, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Padahal kalau ada masalah itu pasti ada umpan baliknya, kan gitu. Kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang-kadang kita nggak sengaja ya, kamu coba dianakalin. Seharusnya kan katanya kalau ucapan itu harus yang baik-baik. Nah, ayo kan gitu, harus bersikap yang baik. Nah itu kan kayak kita memberikan justice kepada anak pokok yang nakalin, kan gitu ya. Itu kadang yang sering hilaf Jakarta kan dengan saya saja seperti itu. Jadi makanya kita harus perlu banyak belajar. Lanjut boleh. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah kita rencanakan, disepakati di awal, dibahas dan disetujui murid serta guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman, karena bagaimanapun dia akan diberikan konsekuensi. Tapi biasanya jangka waktunya itu pendek. Besok melakukan kesalahan lagi, karena masih belum sadar betul dengan kesalahannya. Kemudian guru senantiasa memonitor terus. Kalau ada gurunya melakukan kesalahan, kalau ada gurunya tidak melakukan kesalahan. Begitu. Lanjut berikut. Diusahakan konsep disiplin yang gagal ini adalah hukuman dan penghargaan. Sehingga gagal kenapa? Hukuman memaksa, menyakitkan, murid jadi takut, murid tidak jujur, murid merasa direndahkan. Kalau penghargaan nggak efektif, kadang merusak hubungan. Gimana? Kamu itu, aku nggak itu, mulai nggak pintar. Nah, itu kan akhirnya antar teman ada iri-irian. Kalau hadiahnya habis, penghargaannya habis, nggak mau belajar.
Kemudian mematikan kreativitas. Akhirnya anak-anak yang kemampuannya biasa, nggak kira wis aku nggak kira menang wis si menang yo iku-iku ae. Nah, itu mematikan kreativitas. Kemudian murid menjadi ketergantungan. Lanjut boleh. Nah, bagaimana konsep disiplin sukses, konsekuensi dan restitusi? Coba bedanya. Kalau konsekuensi itu jangkanya pendek, nah yang diharapkan ini yang restitusi. Penguatannya itu jangka panjang, karena anak-anak diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya dan memberikan solusi untuk permasalahannya. Lanjut. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tujuannya, kalau dia dapat masalah, dia bisa kembali ke kelompok dan berbaur lagi, tidak punya masalah dengan teman-temannya, sehingga karakternya menjadi lebih kuat. Lanjut. Restitusi ini kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Sajane yo angin, tapi dibiasakan dari sekarang. Misalnya ada permasalahan, ayo kamu tadi salahnya apa, gimana, terus efek jeleknya apa, terus supaya memperbaiki bagaimana. Itu ditawarkan ke anak-anak. Jangan langsung dimarahi secara sepihak. Begitupun juga yang disalahi istilahnya. Nah, kamu sendiri bagaimana supaya tidak diganggu oleh teman. Jadi sama-sama dua-duanya tuh merasa terpenuhi pengakuannya. Lanjut. Nanti usahakan membuat keyakinan kelas ya. Kalau sudah efektif, buatlah keyakinan kelas, ditulis dan dipampang di kelasnya masing-masing. Lanjut. Keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan disepakati dengan anak-anak. Apakah perlu ditambah, perlu dikurangi? Setiap harinya ditanyakan, diingatkan. Setiap sebelum ngajar diingatkan, tidak diganggu oleh teman. Jadi sama-sama dua-duanya tuh merasa terpenuhi pengakuannya. Lanjut. Nanti usahakan membuat keyakinan kelas ya. Kalau sudah efektif, buatlah keyakinan kelas, ditulis dan dipampang di kelasnya masing-masing. Lanjut. Keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan disepakati dengan anak-anak. Apakah perlu ditambah, perlu dikurangi? Setiap harinya ditanyakan, diingatkan. Setiap sebelum ngajar diingatkan. Ayo sebelum pelajaran dimulai, apa keyakinan kelas kita? Ini Bu, gimana? Apakah perlu ada tambahan? Tidak perlu Bu. Ya sudah, kalau itu kita sudah bisa mulai pembelajaran. Begitu. Lanjut. Ciri-cirinya lebih abstrak daripada peraturan, karena kalimatnya lebih abstrak, berupa pernyataan universal. Misalnya di sini dipakai, di Jakarta juga dipakai, sama gitu. Kalau peraturan, belum tentu peraturan di sini sama peraturan di Kalimu tidak sama, berbeda-beda. Terus tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga ikut memilih dan berkontribusi. Lanjut. Ini saya pernah mencoba di kelas 5 pakai post-it. Jadi anak-anak suruh di post-it, ya boleh pernah ya di post-it terus ditempelkan. Bisa di aku kalau misalnya ada aku langsung bisa dibuatkan ya. Lanjut. Nah kalau ini modelnya peraturan,
datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini kan tidak dirasal. Kalau sebanyak itu digabungkan lebih ke nilai apa? Datang tepat waktu, menghargai waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin. Ya sudah, berarti keyakinan kelasnya disiplin. Kemudian peraturan, anak mencari peraturan lagi. Bu, mengucapkan salam, bertemu terus membaca juz amma, berdoa sebelum. Itu hubungannya sama siapa? Oh, sama Allah. Berarti lain jujur. Kemudian melakukan piket, Bu, melakukan kegiatan kebersihan, membuang sampah. Oh, berarti keyakinan kelasnya apa? Peduli lingkungan. Ini yang dilakukan anak-anak. Kemudian menghormati guru, saling sapa, saling senyum, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika kesulitan. Apa keyakinan kelasnya? Toleransi. Jadi ini yang diingat keyakinannya. Kalau kelasnya ini, gitu, lain gitu. Nah, posisi kontrolnya kita nggak boleh menghukum. Memang Anda biasa telah terus. No, jangan melakukan itu. Kemudian membuat kata bersama. Nah, kamu sudah nggak kasihan ya sama buatnya. Itu kan kayaknya membuat anak itu rasanya bersalah gitu. Itu juga nggak boleh. Kemudian teman, jangan seperti itu. Kita nanti tidak ada alkohol, soalnya bisa ada anak-anak. Akhirnya anak mengandalkan, aku kalau itu tidak ada cukup untuk aku diterima. Nah, itu juga tak boleh. Nah, pemantau melihat sesuai peraturan saja, sesuai konsekuensinya, itu pun juga tak boleh. Yang diperbolehkan adalah posisi kita sebagai manajer, mengarahkan, mengendalikan anak-anak untuk mencoba mencari banyak kesalahan. Lanjut. Langkahnya ini menstabilkan identitas. Tanya mama saya, kenapa kok kamu melakukan? Terus validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tadi merasa enggak kalau kamu itu salah? Iya, Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ditanyakan. Nah, apakah kamu sanggup memperbaiki masalah? Sanggup. Nah, itu validasi. Terus menanyakan keyakinan tadi. Nah, kira-kira karena keyakinan ini kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan supaya keyakinan ini bisa kamu lakukan lagi? Lanjut, mengubah identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses meskipun mereka melakukan kesalahan, karena setiap orang tidak luput melakukan salah. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia itu tidak kira baik saja, saya pun malah banyak buruknya mungkin ada. Jadi semua manusia itu pasti ada baik dan buruknya, tapi terkadang buruknya itu juga ada maksud dan tujuan. Lanjut, murid dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lanjut, prakteknya coba disetel. Yang kemarin saya nyoba jadi Alfi sama Yasmin, coba nggak apa-apa dari disetel aja.
pada anak. Yasmin, tadi guru dapat info dari dua, katanya kamu bertengkar. Kenapa? Iya bu, saya itu dicontek pekerjaannya. Terus fungsikan panjangan ada di posisi Yasmin. Ya, kalau berdua jadi Yasmin, berarti juga akan merasa malah kita contohnya kan hanya di contek. Coba lanjut, itu menstabilkan identitas. Jadi tetaplah menghargai. Yang penting anak-anak itu tidak sampai melakukan hal yang di luar batas. Oh ya, Bu Guru menghargai. Yang penting Yasmin tadi tidak sampai memukul. Berarti kan Yasmin masih bisa mengendalikan diri. Lanjut, yang terakhir. Jadi ditanyakan keyakinan apa yang dilanggar dan kira-kira keyakinan apa untuk diperbaikinya dan bagaimana cara memperbaikinya menurut solusi Yasmin. Tidak cukup dari kasus Yasmin Bu, tidak cukup. Jadi dari sini ternyata mengajar atau mendidik anak untuk budaya positif itu susah. Sebelum ke anak-anak, maka kita harus dari mana dulu? Diri kita sendiri. Baru kita bisa ke anak-anak. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Berikut ini adalah diseminasi. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semangat sekolah? Nanti Bu Guru akan membagikan
belajar dengan rajin, jangan dengarkan bapak ibu guru. Diberi nama dulu ya, biar tahu bu guru kesempatan. Nah, tadi ada guru